Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Nah, sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran tematik fikih dan bahasa Arab. Alhamdulillah, tematik kita sudah sampai di halaman buka bukunya yaitu 21, subtema 2, tema 1, subtema 2, yang mana menjelaskan tentang muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS. Peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, kita lihat ya, lihat gambarnya tuh di buku kalian, di buku paketnya halaman 21. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Lihat ya, peta Indonesia ya. Bagaimana kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Nah, yang bawahnya kita lihat juga peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Jadi suku bangsa banyak ya. Di Indonesia sangat banyak sekali suku-suku. Nah, ini dijelaskan. Sebagian dari suku bangsa di Indonesia dapat dilihat asal daerahnya pada peta di atas. Untuk lebih memperkaya pengetahuan kita, berikut ini daftar persebaran suku bangsa di Indonesia. Lihat ya. Jadi setiap daerah ada suku-sukunya ya. Setiap daerah, di mana di daerah, di kota tersebut, di provinsi tersebut pasti ada suku-sukunya ya. Yang pertama adalah Aceh. Kita lihat di Aceh ada suku Aceh, Gayo, Alas. Nah, ada 3 suku di Aceh. Kedua, Sumatera Utara, itu apa sukunya? Batak sama Nias. Yang ketiga, Sumatera Barat, yang mana sukunya adalah Minangkabau, Mentawai. Yang keempat, Riau, sukunya Melayu dan Sakai. Yang kelima, Jambi, Melayu, Kubu, Kerinci. Yang keenam, Sumatera Selatan, Palembang, Melayu, Anak Dalam. Yang ketujuh, Bangka Belitung, yang mana sukunya adalah Bangka dan Belitung. Yang ke-8, Bengkulu, yaitu sukunya Melayu, Bengkulu, Bejang. Lampung, di Lampung ada suku Lampung, Jawa, Melayu. Di Banten ada Sunda, ada Baduy ya. DKI Jakarta ada Betawi, Jawa, Sunda. Di Jawa Barat ada Sunda, Cirebon, Jawa. Di Jawa Tengah ada Jawa, ada Samin. Di Jawa Timur ada Jawa, ada Madura, ada Tangger. Di Yogyakarta ada Jawa ya. Di Bali ada Bali dan Jawa. Nah, di Nusa Tenggara Barat ada Dompu, Sasak, Sumbawa. Nusa Tenggara Timur ada Alor, Sika, Rote, Sumba. Kalimantan Barat ada Melayu dan Dayak. Kalimantan Tengah ada Banjar, Dayak, Bugis. Kalimantan Timur ada Banjar, Kutai, Brau. Nah, di Sulawesi Selatan Bugis, Makassar, Toraja. Sulawesi Tenggara Tolaki, Buton, Wolio. Sulawesi Tengah Bajau, Balesang, Muna. Sulawesi Utara Minahasa, Talaut, Mangondo. Maluku, Ambon, Aru, Waiapu. Maluku Utara Ternate, Tidore. Gorontalo, Papua, Asmat, Sentani, Biak, Dani. Nah, itu jadi setiap daerah ada nama suku-suku ya. Setiap daerah ada nama suku-suku. Jadi
Jakarta Betawi aja enggak. Di Jakarta itu banyak ya, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi campuran, ada ya, banyak sekali. Jadi setiap daerah ada orang Jawa atau orang Sunda, setiap daerah ada orang Ambon ya. Jadi setiap daerah pasti ada suku-suku ya. Lihat peta persebaran agama di Indonesia. Nah, yang tadi dibahas IPS tentang bagaimana suku-suku ya di Indonesia ini, sekarang kita bahas bagaimana persebaran agama di Indonesia ya. Apa aja sih agama apa aja di Indonesia tersebut ya. Persebaran flora di Indonesia. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Nah, karakteristik yang pertama adalah jenis merantian sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Yang kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis tangka. Yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, kalau karakteristik dalam Indo-Australian ya, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, apa aja? Yang pertama adalah jenis merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek banyak. Tidak terdapat jenis tangka. Banyak terdapat tumbuhan sagu ya. Malah ada juga tuh yang makanan khasnya dia adalah sagu ya. Makanan sehari-harinya adalah sagu, ada ya. Nah, ini adalah peta persebaran flora di Indonesia. Tadi adalah peta persebaran agama di Indonesia. Ini adalah peta persebaran flora di Indonesia. Sekarang kita lihat gambar yang di bawahnya, yaitu peta persebaran fauna di Indonesia. Lihat ya. Tulisannya tidak jelas ya. Tulisannya tidak jelas sekali. Nah, jadi peta persebaran fauna di Indonesia. Banyak ya persebaran bagiannya. Setiap daerah pasti ada ya. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah. Nah, ini dijelaskan ya dari peta yang tadi. Fauna di Indonesia bagaimana penyebarannya. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat apa sih? Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, berkantan, kantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Nah, berbagai jenis burung
Yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, tilang, dan berbagai macam unggas. Selain itu, berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Nah, jadi fauna Indonesia bagian barat tuh. Nah, fauna Indonesia bagian tengah yaitu adalah wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallacea ya. Mencakup apa? Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, sabak, babi, beruang, ikan, duyung, kaskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah di antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Nah, kalau binatang-binatang itu fauna Indonesia bagian tengah ya. Dijulukinya fauna Indonesia bagian tengah. Di wilayah ini yang ditemukan. Nah, fauna Indonesia bagian timur yaitu adalah mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang baik ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, londok, irian, kuskus, kanguru pohon, memanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan nandur. Sedangkan jenis ikan air tawar relatif lebih sedikit. Nah, jadi itulah ya, dalam pelajaran IPS ini kita dijelaskan tentang bagaimana isi dalam di negara kita ini ya. Maksudnya gimana? Maksudnya penduduknya ya, dipadati Indonesia ini dengan apa aja ya. Pertama adalah suku ya, suku-suku, daerah-daerah, flora ya, agama ya, fauna. Jadi semua sudah dibahas tadi ya, sudah kita baca. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini adalah muatan IPS. Di tematik ini adalah pelajaran kita adalah muatan IPS. Lalu tugas kalian adalah menggambar peta Indonesia, ya. Menggambar peta Indonesia. Kalian gambar peta Indonesia. Itu tugas kalian di dalam pelajaran tema 1 subtema 2 di muatan IPS ini. Nah, adapun sekarang lanjut kita pelajaran fikih ya. Fikih terlebih dahulu. Karena fikih bukunya belum ada, agama ya. Kalian belum punya, kita pakai buku fikih yang lalu, tahun lalu. Nah, bagaimana buku fikih tahun lalu? Di sini bahwasannya dijelaskan tentang berwudu, ya. Tentang berwudu. Jadi bimbingan wudu. Wudu berarti bersih dan indah. Yang tadi, yang minggu kemarin sudah dijelaskan tentang toharo, bagaimana bersuci ya. Jadi kita harus tahu tuh air-airnya ya. Air-airnya ada air yang namanya mustakmal, ada air ghair mustakmal ya. Jadi ada air mustakmal,
Ada air yang bisa suci mensucikan dan ada air yang tidak bisa mensucikan. Ya. Seperti halnya kalau air suci mensucikan, air yang tidak tercampur apa-apa, itu air suci tapi bisa mensucikan. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti halnya apa? Yang sudah berubah warna, rasa, sama baunya, ya, sama baunya. 3 itu, ya, 3. Rasa, warna, baunya. Ya. Jadi rasa, warna, baunya itu kalau nggak ada hal itu, maka ya itu adalah suci mensucikan. Oh, gimana kalau air susu? Nah, kalau air susu itu kan udah berubah dari warnanya, rasanya, baunya juga udah berubah. Ya. Jadi air itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi nggak boleh dipakai buat bersuci. Nah, syarat sahnya wudu, ya, syarat sahnya wudu pertama adalah Islam, ya. Syarat sahnya wudu pertama adalah Islam. Syarat sahnya wudu pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga tidak berhadas besar, keempat dengan air suci yang mensucikan, dengan air suci yang mensucikan. Kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Wudu. Ya. Jadi ini adalah syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu berarti pertama adalah Islam. Dia harus beragama Islam, itu sah syarat sah wudunya. Maksudnya Islam gimana? Dia berarti dia beragama Islam. Apa? Rukun Islam ada 5. Tuh yang pertama dia bersyahadat. Kalau dia udah bersyahadat berarti dia masuk agama Islam. Tamyiz apa? Yakni bisa membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Itu tamyiz. Dia udah tahu, udah balik, dia tahu nih apa? Dia udah tahu bagaimana yang buruk, mana yang jelek. Dia udah tahu, tamyiz. Tidak berhadas besar. Maksud tidak berhadas besar gimana? Tidak berhadas besar ya, mohon maaf, apabila mandi wajib, ya, mandi wajib, khuruzul mani, ya, tidak berhadas besar. Jadi syarat sahnya wudu, kalau dia berhadas besar, maka dia wajibnya dia wajibnya mandi, bukan wudu, ya. Yang keempat dengan air suci yang mensucikan, yang tadi sudah dibahas, bahwasanya air yang suci mensucikan adalah air yang murni, yang jernih, ya.
Dia nggak berubah dari 3 hal, yaitu rasa, warna, baunya. Yang kelima adalah tidak ada sesuatu, ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh wudu, ya. Anggota tubuh wudu, misalkan tangan, muka, rambut, kaki, ya. Adapun kuping adalah sunnah, ya. Anggota tubuh wudu adalah pertama muka, tangan, siku, rambut, baru kaki. Nah, kalau misal ada tato yang tidak bisa masuk air, maka hukumnya nggak sah wudunya, ya. Ada cat, ya, atau tip X atau apa itek, ya, itu nggak boleh, nggak sah hukumnya. Hukumnya di itek yang mana air nggak masuk, nggak nyerap, ya. Beda sama henna. Kalau henna kan nyerap, itek itu ada nggak nyerap, ya. Atau rambutnya disemir, yang mana semirnya itu nggak bisa masuk air. Beda dengan yang bisa masuk air, kan ada juga. Jadi nggak sah hukumnya kalau dia berwudu, ya. Ini syarat sahnya wudu. Nah, ya, syarat sahnya wudu. Jadi ada 5. Yang pertama Islam, tamyiz, yakni bisa membedakan baik buruknya suatu kerjaan. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat dengan air suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak, ya, air yang benar-benar, air jernih, nggak kecampur apa-apa. Yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh wudu, misal getah, cat, dan sebagainya, ya. Itu pelajaran fikih kita, ya. Pelajaran fikih kita sekarang adalah tentang wudu, bimbingan wudu. Nah, syarat sahnya wudu ini. Adapun rukun wudu, ya, rukun wudu ada 6, ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ini niat, ya. Yang pertama niat. Itu apa niatnya? Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nih tulisannya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, ya. Awaitul doa lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Jadi rukun wudu ada 6. Pertama adalah niat, kedua adalah membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuh rambut, kepala hingga bawah dagu. Tumbuh rambut sampai ke bawah dagu, di muka, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri, ini wajah nih. Kita basuh tuh. Awaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku. Maksudnya. Nah, disunahkan dilebihkan. Karena apa? Karena takut yang mana dia ntar yang ada berkurang atau bisa lebih enak, ya. Sah jadinya. Mengusap sebagian kepala. Jadi gini aja nggak apa-apa nih.
Misal pakai peci, jadi gini, gak apa-apa, sah aja. Menurut madhab Imam Syafi'i sah, madhab imam kita, disunahkan di banyak begini tuh, seluruhnya sunnah, bukan yang bulu enggak, tapi begini, nah itu sunnah. Kalau menurut Imam Malik wajib. Makanya kan kalau di Mekah, kalau kalian haji, kita haji, mudah-mudahan kita haji umroh, di situ kan kita dianjurkan pindah madhab, pindah madhab maksudnya gimana? Pindah madhab Imam Malik. Kenapa? Karena kalau madhab Imam Malik, kalau kita orang berudu, bersentuhan dengan seorang yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, jadi dia nggak batalkan wudu kecuali dengan syahwat. Kalau Imam Syafi'i di madhab kita ini di Indonesia, bayang Imam Syafi'i mau ada syahwat atau enggak, bersentuhan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya, mahramnya, maka hukumnya batal wudu. Makanya ketika di Mekah itu berubah madhab Imam Malik. Nah, berubah madhab Imam Malik berarti wudunya pun pakai Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik itu wajib keseluruhan rambut, Kalau madhab Imam Syafi'i hanya sedikit aja, sebagian kepala sudah sah, Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Kedua telapak kaki